Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku sekalian, setelah polemik nasab Ba'alawi berjalan 2 tahun, akhirnya yang kita tunggu-tunggu telah tiba, yaitu buku yang diterbitkan oleh pihak Robitoh Alawiyah sebagai antitesis atau jawaban bagi penelitian Kiai Imaduddin. Kita berikan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk Robitoh Alawiyah yang sudah memberikan jawaban yang bernuansakan ilmiah terkait dengan nasabnya yang masih mukhtalaf atau yang masih diperdebatkan. Ini jauh lebih baik dan lebih mulia daripada membuat framing atau menyebar isu kebencian di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Robitoh Alawiyah. Nah, di sini saya atas nama pelajar NU sekaligus masyarakat Indonesia juga sama-sama ingin mengkaji isi daripada buku yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah yang jumlahnya 500 halaman lebih. Nah, kami ingin mengkaji isinya, kira-kira seperti apa. Dan kami kira ini imbang, karena karya Kiai Imad sudah dipublikasikan dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, dan sekarang giliran karya Robitoh Alawiyah juga bisa dipublikasikan, bisa di-download oleh siapapun. Dan saya sendiri sudah memiliki kitab ini berupa PDF. Sehingga dengan begitu, kita sama-sama bisa mentelaah karya Kiai Imaduddin dan karya Robitoh Alawiyah. Kira-kira mana yang lebih kuat, kira-kira mana yang lebih tepat dalam penelitian nasab Ba'alawi ini. Saudaraku sekalian, buku yang baru launching yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah ini berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, membongkar penyimpangan pembatalnya. Dan buku ini ditulis oleh tim Robitoh Alawiyah sendiri, yaitu diantaranya adalah Muhammad Hanif Al-Atos, kemudian Rumail Abbas, Ahmad Kudur, Idrus Al-Masyhur, lalu Maimun Nafis, kemudian Muhammad Bahiruddin, lalu Muhaimin Bahiruddin, kemudian Muhammad Fuad Abdul Wafi, dan Muhammad Asgaf. Nah, di sini saya akan mengkritisi isi daripada buku yang diterbitkan oleh Robitoh Alawiyah ini, yang ditulis oleh tim yang sudah saya sebutkan namanya, yang berkaitan dengan teori penetapan nasab dan keabsahan nasab Ba'alawi. Dan saya di sini tidak menanggapi serangan pribadi dari pihak Robitoh Alawiyah kepada Kiai Imaduddin sebagai peneliti nasab Ba'alawi. Karena setelah kita baca, setelah kita telaah, walaupun kitab ini atau buku ini berjumlah 500 halaman lebih, namun isinya ternyata hanya sedikit berkaitan dengan nasab Ba'alawi. Selebihnya urusan pribadi dengan Kiai Imaduddin. Dan saya tidak akan ikut campur berkaitan dengan urusan pribadi antara Robitoh Alawiyah dan Kiai Imaduddin. Kita hanya murni membahas terkait tentang keilmuan. Dan inilah tradisi Nahdlatul Ulama, selalu terbuka dengan apapun. Selama masih berkaitan dengan ilmu pengetahuan, maka akan kita terima dan akan kita bahas bersama. Dan ini berfungsi untuk meningkatkan khazanah keilmuan kita. Yang pertama yang saya lihat adalah jumlah kata pengantar yang berlebihan. Di situ ada 8 pengantar dan 1 kata sambutan. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang berlebihan. Mengapa? Karena jumlah pengantar lebih dari 1 sebetulnya tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Namun jika ini difungsikan sebagai branding atau sponsor bagi nasab Ba'alawi, supaya seolah-olah nasab ini diakui oleh sekian banyak tokoh, sekian banyak ulama, dan bisa membuat masyarakat percaya, ini sah-sah saja. Walaupun juga tidak menjamin kebenaran nasab Ba'alawi. Artinya, dengan branding yang begitu banyak, dengan membawa nama-nama besar
khususnya orang-orang yang berpengaruh di Nusantara ini, kita tetap melihat isi buku ini secara objektif. Tidak hanya taklid buta, tidak hanya ikut-ikutan dengan ucapan seseorang, meskipun orangnya terkenal. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan keilmuan, bukan berkaitan dengan dogma atau doktrin. Sehingga teman-teman sekalian, khususnya warga Nahdlatul Ulama, dan khususnya lagi para pemuda-pemuda Nahdlatul Ulama, para pelajar pesantren maupun di perguruan tinggi, kita tidak diperbolehkan percaya begitu saja dengan sebuah ilmu. Semua harus kita cross-check kebenarannya. Harus kita teliti bersama. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Menurut ilmu nasab, ilmu fikih, dan ilmu sejarah. Dan menurut saya, inilah poin utama dari buku ini yang perlu kita kaji bersama. Selebihnya itu urusan pribadi dengan Pak Imaduddin. Dalam buku ini dijelaskan terkait tentang teori ilmu nasab. Kira-kira seperti apa cara menetapkan nasab seseorang? Nah, di sini, di dalam buku terbitan Robitoh Alawiyah ini, dijelaskan ada 5 cara dalam menetapkan nasab seseorang. Yang pertama, menggunakan syuhroh wastifaudoh, yaitu nasab seseorang dilihat dari popularitas seseorang. Orangnya itu populer atau dikenal dan menyebar di seluruh kalangan masyarakat. Namun, ini dengan syarat tidak adanya dalil yang menentang. Kemudian yang kedua, adanya catatan ahli nasab. Artinya, nama-nama tersebut terdokumentasikan atau dalam catatan yang ditulis oleh ahli nasab atau pencatat nasab. Kemudian yang ketiga, adanya persaksian, yaitu minimal 2 orang yang dikenal kredibilitasnya dan status saksi adalah orang yang baik dan jujur atau orang yang siqoh, yang bisa dipercaya. Kemudian yang keempat yang dituliskan di dalam buku Robitoh Alawiyah ini, yaitu metode penetapan nasab menggunakan metode iqrar atau pengakuan seseorang atau golongan terhadap kebenaran nasab tersebut. Artinya, adanya pengakuan dari orang lain tentang nasab tersebut. Kemudian, yang kelima, adanya klaim kebenaran nasab seseorang. Misalnya, ada orang tua mengakui anaknya. Misalkan ada seseorang ayah berpisah dengan anaknya puluhan tahun, kemudian ternyata sang ayah mengakui anak itu bahwa seseorang tersebut adalah anak dari si fulan, maka ini juga dibenarkan. Nah, teori ini mengutip dari kitab Rosail fi Ilmil Ansab halaman 101 karya Husain bin Haidar Al-Hashimi. Nah, di sini juga ada tambahan dari kitab, yaitu Al-Kafi Al-Muntakhib fi Ilmil Ansab karya Abdurrahman bin Majid Ar-Rifai Al-Husaini halaman 23 yang berbunyi, An-nasab as-sahih huwa alladhi thabata bil bayyinah asy-syar'iyyah as-sahihah bi syahadatis sama' bil istifadah au khaddi nasabati thiqah au iqrari abin bi ibnin walam yu'arid minan nasabah bi bayyinah aqwa. Nasab yang benar itu adalah nasab yang ditetapkan melalui saksi secara syar'i. Ada yang menyaksikan seseorang tersebut. Baik persaksian itu melalui pendengaran, artinya mendengarkan cerita, atau dengan istifadah, yaitu memang orangnya terkenal dan menyebar luas dimanapun. Atau catatan ahli nasab atau penulis nasab yang bisa dipercaya. Au iqrari abin bi ibnin, yaitu atau penetapan, yaitu pengakuan ayah kepada anaknya. Dan yang paling penting, walam yu'arid minan nasabah bi bayyinah aqwa, selama tidak ada yang menentang persaksian lain yang lebih kuat. Nah, lalu apakah nasab Ba'alawi bisa dibenarkan menurut kaidah di atas? Artinya, apakah nasab Ba'alawi ini sambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui salah satu metode nasab yang ada, yang sudah kita paparkan di atas. Jadi perlu diketahui teman-teman, bahwa penetapan nasab Ba'alawi
yang sudah disepakati oleh pihak Rabithah Alawiyah dan pendukungnya, yaitu berdasarkan metode di atas. Dari kelima metode itu, hanya dua yang digunakan oleh pihak Rabithah Alawiyah, yaitu syuhroh wastifaudoh dan catatan sejarah. Catatan sejarah di sini maksudnya ada nama-nama tokoh-tokoh Ba'alawi yang tertulis dan terabadikan. Nah, sekarang kita bahas metode penetapan nasab yang digunakan oleh Ba'alawi. Justru berakibat fatal, teman-teman. Mengapa? Karena sebenarnya metode penetapan nasab ini meminjam istilah yang biasa digunakan dalam ilmu hadis, yaitu metode untuk menetapkan status hadis. Apakah hadis ini sahih, apakah hadis ini dhaif, apakah hadis ini maudhu. Nah, ini menggunakan metode syuhroh wastifaudoh, yaitu popularitas hadis itu dan yang meriwayatkan hadis itu. Dan juga perlu diketahui bahwa ilmu penetapan nasab ini belum menjadi ilmu yang matang, ilmu yang paten. Oleh karena itu, sampai hari ini belum ada metode penetapan nasab secara permanen, khususnya jika ditemukan kerancauan nasab yang jaraknya terlalu jauh dari nasab yang disambungkannya, seperti kasus Ba'alawi ini. Walaupun ada keterangan, misalnya dari kitab Rosail dan kitab Al-Kafi Al-Mutahib, namun itu belum menjadi konsensus, yaitu menjadi kesepakatan bersama oleh seluruh kalangan ulama ahli nasab, melainkan hanya pandangan individu. Oleh karena itu, pelajaran ilmu nasab sampai hari ini tidak pernah kita temukan, karena memang ilmu nasab bukanlah bagian dari disiplin ilmu tertentu. Ilmu nasab hanya lahir dari tradisi. Oleh karena itu tidak akan pernah kita temukan sekolah atau kuliah fakultas ilmu nasab, tidak akan pernah kita temukan. Oleh karena itu harus kita sepakati bahwa penetapan ilmu nasab ini metode yang digunakan belum paten atau belum pasti. Sehingga istilah yang digunakan adalah istilah yang digunakan dalam ilmu hadis, karena memang pihak Rabithah Alawiyah meminjam istilah yang digunakan dalam ilmu hadis. Nah, jika merujuk pada ilmu hadis, maka sejak awal nasab Ba'alawi sudah rungkat, nasab Ba'alawi sudah tumbang dalam sekejap. Karena syarat syuhroh wastifaudoh mengharuskan rawi atau yang meriwayatkan kabar tersebut harus orang banyak, minimal 3 orang yang berkualitas di setiap tobakoh atau di setiap tingkatan. Jadi setiap generasi itu minimal yang meriwayatkan nama-nama Ba'alawi itu 3 orang. Ini jika merujuk pada ilmu hadis. Karena pijakannya adalah syuhroh. Syuhroh itu sama dengan hadis masyhur. Minimal perawinya yaitu 3 orang di setiap tobakoh atau setiap tingkatan. Sedangkan nasab Ba'alawi sejak wafatnya Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-4 Hijriah sampai munculnya Habib Ali As-Sakron di abad ke-9 Hijriah, tidak ada satupun yang meriwayatkan atau yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa. Sehingga di sini dalam istilah ilmu hadis, pola seperti ini bukan hanya pola hadis dhaif atau hadis lemah, akan tetapi maudhu, yaitu hadis yang diciptakan secara palsu. Dari sisi sanad, tidak ada yang meriwayatkan. Dari sisi matan atau isi daripada kabar tersebut, juga tidak ada yang diriwayatkan. Karena memang nasab Ba'alawi ini diciptakan, bukan berjalan secara linier, secara alami dari waktu ke waktu. Kemudian, dari sisi catatan nasab, selama 505 tahun lebih, tidak ditemukan catatan yang mengabadikan nasab Ba'alawi. Artinya, catatan itu adalah sesuatu yang baru. Dulunya tidak ada, kemudian diadakan pada abad ke-9 Hijriah. Lalu bagaimana jika kita merujuk pada teori penelitian saat ini? Jadi perlu diketahui teman-teman bahwa metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif historis. Sehingga proses yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data.
dilanjutkan dengan uji validitas data. Nah, dalam uji validitas data, wajibkan sang peneliti untuk menunjukkan data yang konsisten dalam pemaparan data. Sedangkan nasabah alawi tidak memenuhi syarat itu. Seharusnya, sejak awal tahun wafatnya Ahmad bin Isa sampai Habib Ali Sakron, catatan nasab itu secara turun-temurun harus selalu sama. Jika di abad ke-9 Hijriah ada nama Ubaidillah, maka sejak abad ke-4 Hijriah seharusnya nama Ubaidillah juga ada. Tapi faktanya tidak ada. Sehingga melalui metode itu, nasabah alawi dipastikan tidak ada. Karena memang Ubaidillah bukanlah sosok historis. Orangnya memang tidak ada. Bagaimana kita melacaknya? Yaitu melalui data internal milik Pak Alawi sendiri dan juga data eksternal, yaitu data dari luar klan Pak Alawi. Saudaraku sekalian, Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah atau 956 Masehi. Sedangkan Ubaidillah diklaim wafat pada sekitar tahun 383 Hijriah. Bang Alawi mengklaim bahwa Ubaidillah adalah orang yang solih, seorang mujtahid mutlak, dan orang yang alim. Tentunya nama beliau sangat dikenal di zamannya. Dan mari kita lacak data yang berkaitan dengan Ubaidillah. Pada saat kita menanyakan keautentikan sosok Ubaidillah, pihak Bang Alawi menduga bahwa era Ubaidillah belum ada tradisi tulis-menulis, sehingga sosoknya tidak dikenal di zamannya. Kita akan melacak siapa pemerintahan era Ahmad bin Isa antara tahun 345 Hijriah sampai 400-an Hijriah. Perlu diketahui bahwa Ahmad bin Isa dan Ubaidillah, jika Ubaidillah ini dianggap ada, hidup di era pemerintahan Daulah Abbasiyah dan merupakan era keemasan Islam, di mana ilmu pengetahuan sangatlah maju. Karena di zaman ini, Islam mulai mengadopsi ilmu barat, termasuk ilmu filsafat, dan pengembangan ilmu-ilmu yang lain, mulai ilmu sains, ilmu matematika, ilmu biografi, dan berbagai macam keilmuan. Nah, kita akan melacak siapa nama-nama khalifah yang ada di era Ahmad bin Isa dan generasi setelah itu, kalau memang Ubaidillah dianggap ada. Yang pertama ada Al-Mustakfi, yaitu pada tahun 333 sampai 334 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Al-Muti'ah, yaitu pada tahun 334 sampai 363 Hijriah. Kemudian ada Al-Fa'iyah, yaitu 363 sampai 381 Hijriah. Kemudian digantikan oleh Al-Qadirah, yaitu 381 sampai 422 Hijriah. Lalu digantikan oleh Al-Qaim pada tahun 422 sampai 467 Hijriah. Lalu digantikan oleh Al-Muqtadi, yaitu pada tahun 467 sampai 487 Hijriah. Nah, era Ubaidillah, jika Ubaidillah ini dianggap ada, yaitu di era At-Ta'iyah dan Al-Qadirah, terhitung mulai 363 sampai 422 Hijriah. Saudaraku sekalian, era Daulah Abbasiyah adalah era keemasan dalam bidang keilmuan. Ilmu pengetahuan sangatlah maju. Sehingga sejak berdirinya Abbasiyah sampai runtuhnya Abbasiyah, nama-nama ulama terdokumentasikan dengan baik. Mari kita mencoba melacak nama-nama ulama di era Ubaidillah. Yang pertama, ada Abu Abdillah Al-Hakim bin Abdullah, yaitu lahir 321 dan wafat 405 Hijriah. Kemudian ada Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm, lahir 384 dan wafat 456 Hijriah. Lalu ada Abu Bakar Al-Baihaqi, lahir pada tahun 384 Hijriah dan wafat pada tahun 458 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Abdil Bar, lahir pada tahun 368 Hijriah
dan wafat pada tahun 463 Hijriah. Lalu dilanjutkan ada Al-Khatib Al-Baghdadi, lahir pada tahun 392 Hijriah dan wafat pada tahun 463 Hijriah. Dan ada Abu Bakar Al-Qasim bin As-Sakir, lahir pada tahun 499 Hijriah dan wafat pada tahun 571 Hijriah. Di sini kita tidak akan pernah menemukan nama Ubaidillah dari berbagai aspek, baik aspek keilmuan, kebudayaan, maupun keagamaan. Tidak ada satupun sejarawan yang menulis nama Ubaidillah dalam berbagai hal. Padahal keturunan Ubaidillah ini mengklaim bahwa Ubaidillah adalah mujtahid mutlak, seorang tokoh mujtahid. Sampai hari ini ijtihadnya tidak pernah kita temukan. Hasil pemikirannya juga tidak pernah kita temukan. Itu tidak masalah teman-teman, karena memang Ubaidillah orangnya tidak ada. Dia bukanlah tokoh historis, melainkan tokoh fiktif. Lalu dari mana ulama-ulama yang menyebutkan nama Ubaidillah di era akhir-akhir ini? Dan bahkan sampai hari ini selalu disebut-sebut Habib Ubaidillah adalah sosok yang tawadhu, sosok yang rendah hati, sehingga merubah namanya dari Abdullah menjadi Ubaidillah, yaitu dari kitab Al-Burqah Al-Musyiqah. Sekian banyak kitab, bahkan ratusan kitab itu merujuk hanya pada satu kitab, yaitu Al-Burqah Al-Musyiqah yang ditulis oleh Habib Ali As-Sakron. Dan riwayat ini tidak bisa dipertanggungjawabkan baik secara matan maupun secara sanad atau yang meriwayatkan nama-nama tersebut. Karena kemunculannya baru di abad ke-9 Hijriah. Sedangkan yang dicangkok adalah Ahmad bin Isa yang ada di abad ke-4 Hijriah. Saudaraku sekalian, tidak setiap informasi yang kita dapatkan adalah sebuah ilmu pengetahuan. Namun, ilmu pengetahuan itu adalah kumpulan informasi yang sudah tersaring. Isi buku dari Robitoh Alawiyah ini adalah kumpulan informasi yang belum tersaring. Dan setelah kita saring, kita teliti, kita telah bersama, ternyata datanya lebur, datanya lemah sekali, alias tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga kesimpulannya tetap sama, yaitu bahwa Ba'alawi memang bukanlah bagian dari dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui data-data yang sudah kita temukan bersama. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.